Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua, para petani walet yang budiman, yang berbahagia, yang senantiasa selalu mendapat lindungan dari Allah SWT, selalu sehat dan sejahtera. Demikian juga dengan saudara-saudara kita dari agama yang lain, mudah-mudahan senantiasa diberkahi hidupnya, diberi kekuatan dan kesehatan. Alhamdulillah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sebuah konten YouTube mengenai tentang budidaya walet. Tentunya yang ini berhubungan dengan edukasi, pembelajaran. Tentunya ilmu yang disampaikan ini adalah ilmiah, memanfaatkan teknologi, kemudian tentunya ya berdasarkan referensi pengalaman yang tentunya tidak asing lagi, karena ini berhubungan dengan ilmu teknik sipil yang kita terapkan di dalam usaha budidaya walet. Banyak sekali pertanyaan atau keluhan, kenapa gedung saya panas, ya kan, sudah dikasih cat warna putih atau cat yang menolak panas, sudah dikasih paranet, ya kan, atau sudah dikasih pengabut, tetapi suhu kelembapan di dalam masih belum normal gitu, masih belum sesuai dengan ekosistem iklim mikro daripada kehidupan walet. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ventilasi, yang juga sangat berpengaruh dengan keadaan suhu kelembapan daripada sebuah RBW. Tentunya teman-teman semua ini berdasarkan referensi, ya kan. Nah, kebetulan saya kurang lebih 15 tahun di konsultan jasa, baik itu yang berhubungan dengan arsitektur. Kita ada mau modifikasi, menyatukan referensi-referensi yang ada. Nah, tentunya ini bisa dipakai dalam teknik dalam budidaya walet. Teman-teman semua, untuk lebih jelasnya dan biar kita tidak salah paham atau gagal paham, tonton channel ini sampai selesai, jangan di skip dan jangan lupa subscribe. Teman-teman semua, bagaimana mengusahakan RBW kita itu bisa stabil iklim mikronya, bagus sirkulasi udaranya. Stabilnya iklim mikro daripada sebuah RBW tentunya didukung dengan sistem ventilasi atau sirkulasi udara yang baik tentunya. Jadi pada sebuah bangunan, tentunya untuk RBW dengan ketinggian semakin tinggi, maka suhu kelembapan pada bagian sirip ini akan menjadi lebih baik. Bagaimana dengan gedung-gedung yang pendek? Nah, ini makanya kita dalam dunia walet tentunya punya referensi, punya ilmu baku lagi kita pakai ilmu baku. Maksudnya kita jadikan standar bahwa untuk lantai 1 minimal 3 meter, lantai 2 minimal 2,5 meter. Karena ini nanti berpengaruh dengan hasil dan kualitas daripada sarang serta mudahnya walet untuk mengeksploitas sebuah RBW. Bagaimana walet nanti mudah untuk adaptasi di dalam sebuah RBW. Kali ini kita ambil patokan bahwa gedung kita ini sudah sesuai dengan standar ketinggian lantai 1 3 meter, lantai 2 mungkin 3 meter atau 2,5 minimal. Jadi pertama-tama untuk menentukan ventilasi adalah bahwa kita harus mengetahui kecenderungan arah angin itu dari sisi sebelah mana. Jadi kita harus pahami dulu, kita ingin membangun sebuah gedung, kecenderungan arah angin itu dari sisi sebelah mana pada bangunan gedung. Di dalam gedung nanti, maksudnya ini hawa panas itu akan naik ke atas, dan semakin rendah di luar gedung itu angin semakin dingin, semakin tinggi di luar gedung angin semakin panas. Jadi teman-teman semua, bagaimana cara mengaturnya di sini kita akan sampaikan.
Bagaimana cara penempatan ventilasi yang tepat? Bagaimana cara penempatan ventilasi yang tepat? Ya tentunya ya kita akan bahas melalui gambar, karena mungkin dengan adanya gambar kita bisa lebih paham. Ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Ini anggap saja RBW ukuran 4x12 dengan void ukuran 4x4. Contoh ini LMB, arah angin dari sisi sebelah kiri. Jadi teman-teman semua, anggap saja ini ventilasi ya. Ini ventilasi. Ventilasi ini adalah, saya kasih warna biru, artinya dia menyambut kecenderungan angin datang. Dan ventilasi yang ini, yang merah, ini adalah angin keluar, outputnya, ini inputnya. Jadi untuk menentukan dalam satu ruangan 4x4 berapa yang dibutuhkan sirkulasi udara yang baik adalah antara 8 sampai 9 ventilasi. Artinya kalau kita ingin menggunakan 9 ventilasi, artinya di sisi penyambutan angin itu 4 ventilasi, di sisi keluarnya angin itu kita pasang 5. Artinya mungkin di sini jaraknya 80 cm, di sini jaraknya 1 meter. Begitu. Oke. Terus kita bahas mengenai ini, tadi sudah kita bahas mengenai arah penyambutan angin datang dan keluar. Bagaimana sih agar RBW kita ini betul-betul sirkulasinya berjalan dengan baik sesuai dengan iklim mikro, tidak hanya didukung dengan gedung yang sudah baik, mungkin dari sistem pengecatan luarnya dengan cat warna cerah yang cenderung menolak panas, kemudian mungkin dibantu dengan paranet lagi yang warna kayak jala-jala warna hitam itu paranet. Nah, seperti ini cara pemasangannya, cara pemasangan ventilasi. Ventilasi input angin yang datang dan ventilasi output angin yang keluar. Pada saat angin masuk, angin ini akan naik ke atas. Angin yang naik ke atas ini karena pengaruh daripada kotoran, amoniak, dan sirkulasi orang yang bergerak di dalamnya ini, maka angin ini akan naik ke atas dan menjadi panas. Bila kita letak, nah ya kan, jadi bila kita letak ventilasi misalnya sejajar dengan ini, maka anginnya ini akan keluar kembali dalam keadaan dingin gitu, sesuai dengan yang masuk. Mungkin perubahannya hanya sedikit. Karena angin yang panas ini mudah menguap naik ke atas, maka cara terbaiknya adalah dengan memasang ventilasi di sisi di bawah sirip kurang lebih 30 cm dari sirip. Seperti itu. Jadi ada dorongan angin yang masuk, maka karena ada dorongan angin yang masuk dan mendorong angin yang sudah panas berada di atas, sehingga dia bisa keluar dari ventilasi yang sebelah kanan ini. Jadi teman-teman semua, jadi ini lagi-lagi ilmu baku gitu. Kalaupun ada orang yang punya pendapat lain, terserah, silahkan, karena ini kita juga membuatnya berdasarkan referensi gitu. Sistem tata ruang sirkulasi yang baik untuk manusia aja tuh harus seperti ini, apalagi hewan yang betul-betul dia peka sekali terhadap lingkungan. Jadi angin yang masuk dari luar itu, angin yang lebih cenderung ke bawah itu agak dingin, sedangkan makin ke atas dia akan makin panas. Nah, maka dari itu, karena angin yang panas ini mudah menguap naik ke atas, maka mesti didorong dari angin yang baru masuk, karena dia berada di atas, maka didorong hingga dia mudah keluar. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian demikian seterusnya. Jadi kita dasar bakunya yaitu 1 meter dari lantai untuk sisi RBW yang untuk sisi dinding yang kecenderungan angin datang, dan yang outputnya 30 cm keluar, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang sudah terlanjur memasang di atas, mungkin 70 cm dari atas, maka sisi yang angin datang itu pipanya dipanjangkan. Misalnya kan 70 cm dari atas, ya kan, misalnya seperti ini. Saya kasih contoh 70 cm dari atas, maka pipanya ini diperpanjang hingga seperti ini ya. Jadi kurang lebih 1 meter panjang pipanya, 1 meter, sekitar 1,20 meter ya kan, untuk bagian sisi yang
sumber angin datang jika kita sudah terlanjur memasang ventilasinya ini sejajar antara masuk dan keluar. Maksudnya apa? Tetap anginnya masuk, karena angin yang masuk ini cenderung agak dingin, ya kan? Walaupun dia makin ke atas tuh angin akan makin panas, ya setidaknya mengurangin. Itu adalah solusi dengan menambah penyambungan pipa. Kemudian seperti apa sih ukuran pipa? Nah, pernah saya sampaikan juga, ada di video saya, bagaimana bagian sisi luar dinding itu pipa ventilasinya sedikit dipanjangkan, kurang lebih paling kurang 7,5 cm atau 10 cm, baru dipasangkan penutup. Kalau bisa pakai penutup manual saja yang dari jala-jala yang anginnya bisa maksimal, atau penutup yang sudah ada dijual boleh. Terus berapa panjang pipanya? Panjang pipa elbow turun adalah 40 cm, baik yang dari sumber angin datang maupun yang akan keluar. Posisi di sini. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami bagaimana sih cara pengaturan ventilasi udara yang baik dan yang benar. Karena ini kita jadikan landasan patokan dalam ilmu budidaya walet. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi solusi bila gedungnya sudah terlanjur. Ya. Saya rasa sudah bisa dipahami dan lebih jelas. Bila ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan langsung saja ke WA saya ya, atau di Telegram. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua dan senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.